Kalau sudah begini, ini kurang bagus untuk disemprot dengan pestisida. Yang masih bagus yang seperti ini nih, tanaman padi baru keluar dari buntinya. Biar berasnya nggak mudah patah digiling, kita bantu dengan harus menggunakan lengan panjang, dan sekaligus untuk melindungi kulit kita dari semburan pestisida tersebut. Oke. Saat penyemprotan, kita melalui jalur garis jajar legowonya. Ini saking suburnya, jalurnya pun nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Amin Channel. Untuk video hari ini, kita akan melanjutkan penyemprotan tanaman padi jenis varietas ngaos. Ini tanaman padi aku jenis varietas ngaos, sudah berumur 55 hari. Ini sudah berbunga alias meratak. Ini tapi masih kosong, belum berisi karena baru keluar dari buntingnya. Jadi untuk umur seperti ini adalah saatnya penyemprotan yang terakhir. Karena kemarin pas umur 25 hari kita sudah semprot dengan menggunakan Virtaco untuk menambah suburnya tanaman padi kita. Dan kemarin pas umur 45 hari kita juga sudah disemprot dengan menggunakan skor. Karena pada umur 45 hari adalah pada saat bunting, jadi untuk disemprot dengan skor biar bulir padinya bisa terisi penuh karena tidak diganggu oleh hama-hama. Bisa juga untuk menambah bobot padinya dari awal. Dan kali ini setelah umur 55 hari kita lanjutkan kembali untuk penyemprotannya dengan menggunakan skor kembali. Oke. Tapi sebelum kita lanjutkan penyemprotan, jangan lupa ya, buat yang baru gabung di Muhammad Amin Channel, dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel. Buat yang sudah dukung kami selama ini, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Tanpa dukungan kalian, nggak mungkin channel kami bisa seperti sekarang ini. Oke? Mari kita lanjutkan untuk menyemprot tanaman padi kita yang sudah berumur 55 hari. Oke. Ini adalah tanaman padi berumur 55 hari, padi varietas jenis ngaos. Ini sangat bagus untuk disemprot untuk yang terakhir kali, karena padi masih kosong, belum berisi. Ini baru keluar dari buntingnya, masih seperti ini. Kalau padi sudah menghadap ke bawah atau dengkluk atau ibaratnya seperti ini nih, ada salah satu yang sudah segini nih. Ini kalau sudah begini, ini kurang bagus untuk disemprot dengan pestisida. Yang masih bagus yang seperti ini nih, tanaman padi baru keluar dari buntingnya, baru berbunga. Ini untuk kesehatan pun dijamin aman karena belum ada isinya, jadi pestisida pun tidak masuk ke dalam isi berasnya nanti. Karena setelah disemprot ini baru pertumbuhan untuk menjadikan beras. Saat pertumbuhan itu pun sudah tidak disemprot lagi sampai panen. Oke. Ini sangat bagus menggunakan skor untuk menambah bobot padinya. Karena otomatis jika pada saat seperti ini disemprot dengan pestisida seperti skor, hama-hama atau kutu-kutu yang di tanaman padi kita tidak hadir atau tidak mengganggu. Otomatis tanaman padi pun tumbuh dengan normal dan seluruh isi gabahnya terisi beras semua. Jadi otomatis padi pun isinya penuh, tidak diganggu oleh hama-hama. Jadi bisa dibilang skor adalah untuk menambah bobot padinya. Karena gara-gara skor padinya terisi penuh. Gara-gara disemprot dengan skor, hama-hama tidak mengganggu, otomatis tumbuhnya normal, padi pun terisi penuh, beras pun pada gede-gede, panjang-panjang.
otomatis bobotnya pun bertambah. Itulah menurut penjelasan aku tentang skor. Jadi sudah 15 tahun kita selalu menggunakan pestisida skor, ternyata pun aman. Oke, yang penting kita menggunakan semua pestisida harus pakai aturan, karena setiap produksi obat-obatan untuk tanaman-tanaman padi dan palawija semua sudah ada anjuran pemakaiannya pada waktu aplikasinya atau pada saat penyemprotannya sudah ada aturannya. Maka gunakan aturan pakai untuk melindungi kesehatan kita dari pestisida. Oke, mari kita ikuti cara penyemprotan tanaman padi varietas ngaos umur 55 hari dengan menggunakan insektisida skor. Oke, mari kita simak. Inilah tanaman padi kita yang sudah berumur 55 hari. Akan kita semprotkan dengan menggunakan skor untuk yang terakhir. Ini dia persiapannya. Kita siapkan air 1 ember. Kita sudah siapkan tangkinya. Dan kita siapkan obat semprotnya nih. Ini dia. Kita menggunakan skor 200 EC untuk menambah bobot padinya nanti. Kita bantu dengan menggunakan larban untuk melindungi dari hama-hama kutu seperti belalang atau walang sangit. Kita juga bantu dengan susu untuk menambah nutrisi dari berasnya nanti, biar berasnya nggak mudah patah digiling. Kita bantu dengan dicampur dengan susu, karena susu juga untuk kesehatan di dalam padi pun tidak mempengaruhi apa-apa. Oke, mari kita lanjutkan untuk meraciknya. Mari kita lanjutkan untuk meraciknya. Ini kita ambil skornya. Ini skor kita kasih 1 takar. Ini 1 takar sekitar 15 mili. Skor ini untuk membantu menambah bobot padinya. Oke. Kita bantu juga untuk mengusir hama-hama seperti kutu-kutu pada tanaman padi atau pada tanaman kita, yaitu seperti walang-walang atau walang sangit. Kita bantu dengan menggunakan larban. Ini larban kita kasih 15 mili juga. Karena untuk periode kali ini tanaman padi kita kemarin banyak diganggu oleh walang sangit, jadi kita bantu dengan menggunakan larban untuk membasminya. Dan ini kita campurkan susu. Susu ini untuk menambah nutrisi dari beras nantinya. Kita campurkan juga di penyemprotan yang terakhir. Untuk 1 tangkinya kita kasih 2 saset saja untuk menambah nutrisi padi nantinya, biar berasnya panjang-panjang digiling nggak pada patah. Oke, kita susunya cairkan dulu di gayung. Kita aduk dulu susunya dengan air biar tercampur rata. Jangan langsung dimasukkan ke tangkinya, kita aduk dulu di gayung atau di tempat lain. Yang penting kita aduk dulu sampai rata, baru kita masukin ke dalam tangki.
Kita isi air sampai penuh. Biasa setelah airnya sudah penuh, kita aduk menggunakan alat semprotnya biar susu dan pestisidanya tercampur dengan rata. Oke, setelah diaduk rata, kita lanjutkan untuk penyemprotan. Oke. Tapi untuk penyemprotan kali ini, karena pohon padi varietas Ngaos itu pohonnya tinggi segini, seleher aku, jadi untuk melindungi tubuh kita dari ini, biar nggak kena pohon padinya, tangan-tangan kita harus menggunakan lengan panjang, dan sekaligus untuk melindungi kulit kita dari semburan pestisida tersebut. Oke, kita gunakan baju lengan panjang. Dan sebelum kita lakukan penyemprotan, kita cek dulu alatnya, takutnya bautnya atau alatnya pada kendor nanti bocor di saat kita nyemprot, jadi kita cek terlebih dahulu. Oke, kita kencengin semua. Oke, dan untuk melindungi dari pestisida tersebut, saat penyemprotan kita harus menggunakan masker. Oke. Oke. Saat penyemprotan kita melalui jalur garis jajar legowonya yang pohon padinya agak jauhan batas jaraknya, jadi enak buat berjalan. Tapi karena pohon padinya saking suburnya, ini jalur jajar legowonya pun sampai nggak kelihatan, tapi masih tetap bisa untuk dilalui karena jarak tanamnya pun sekitar 60 cm, jadi enak untuk dilalui. Ini saking suburnya, jalurnya pun nggak kelihatan. Untuk melihat video cara bertanam padi jajar legowo, bisa klik di pojok atas di video yang direkomendasikan. Oke.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, penyemprotan pun telah selesai. Ini tanaman padi varietas ngaos umur 55 hari telah selesai untuk penyemprotan yang terakhir. Kita tinggal tunggu memanennya untuk 30 hari ke depan atau 1 bulan ke depan, kita tinggal memanennya. Oke. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Semoga video-video kami ada yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih juga buat yang baru gabung di Muhammad Amin Channel. Jangan lupa ya dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel. Oke, buat yang sudah dukung kami selama ini, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan kalian. Oke, akhir kata kami Muhammad Amin Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Dah.